Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This time we are going to tell you about simple past tense with the theme what did you do yesterday? In the last meeting at school, we have learned about degree of comparison. Kita sudah belajar tentang perbandingan. Di mana perbandingan yang sudah kita pelajari di sana, kita belajar tentang bagaimana membandingkan person, animals, dan also things. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Apa itu? Mari kita pelajari di video ini. In this video, you will learn about simple past tense. Dalam hal ini kita akan belajar yang pertama tentang general information atau informasi umum terlebih dahulu. Kemudian kalian juga akan belajar tentang rules-nya. Dan yang terakhir, I'll give you some examples in the form of dialogue. Dan juga nanti di akhir video saya akan memberikan tugas yang terkoneksi dengan Google Classroom. For the learning objectives atau tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu you are able to use verbs atau kalian akan bisa atau mampu nantinya menggunakan kata kerja yang biasa digunakan di simple past tense. Kemudian yang kedua, you are able to ask and give the information about past events. Jadi selain mengenal kata kerja yang digunakan, kalian juga akan bisa bertanya dan juga memberikan informasi dengan menggunakan kalimat simple past tense. Kita awali dengan the uses of simple past tense atau kegunaan dari simple past tense. Kapan kita menggunakan simple past tense dan gunanya itu untuk apa sih? Untuk yang pertama, expressing completed action. Ini maksudnya kita menggunakan simple past tense untuk mengungkapkan kejadian yang telah selesai terjadi atau sudah kita alami. Contohnya, I visited my grandparents last weekend. I visited my grandparents last weekend. Saya mengunjungi nenek saya minggu lalu. Jadi kejadian ini sudah terjadi. Kemudian untuk yang kedua, talking about past habits or routines. Jadi di sini simple past tense juga digunakan untuk berbicara tentang kebiasaan lama. Itu contohnya, I used to play soccer every Saturday. Saya bermain soccer atau bermain sepak bola setiap hari Sabtu. Jadi ini merupakan contoh suatu habits atau kebiasaan di mana kebiasaan ini termasuk kebiasaan lama. Kemudian yang ketiga, narrating past events atau di sini tujuannya untuk bercerita kejadian yang lama. Dalam hal ini biasanya sering muncul ketika di sebuah naratif teks atau untuk bercerita suatu dongeng begitu ya. Biasanya seperti itu. Contohnya di sini adalah once upon a time there was a brave knight. Kemudian yang keempat, describing past states or conditions. Jadi di sini juga digunakan untuk menggambarkan kejadian atau kondisi yang telah terjadi. Contohnya, she was tired after a long day at work. Nah, pada tampilan ini kita mulai belajar tentang regular verbs atau kata kerja yang biasa digunakan pada simple past tense. Pada umumnya di sini kata kerja yang digunakan bentuknya akan berubah dari kata kerja pada umumnya. Contohnya di sini kata stop. Pada simple past tense, stop tidak digunakan stop begitu saja, tetapi ada akhiran ed. Jadinya berubah menjadi stop. Kemudian ada cook menjadi cooked. Kemudian ada dance, contohnya danced, seperti itu. Dan untuk example dalam bentuk kalimatnya di sini, he cooked a salad for lunch yesterday. Jadi ini kalimat ini juga menunjukkan bahwa kejadiannya memasak salad yang ada di kalimat ini maksudnya sudah terjadi, yaitu kemarin, yesterday.
Nah, selanjutnya untuk aturan penggunaan verbs atau kata kerja yang biasa digunakan simple past. Di sini ada 4. Yang pertama, untuk most verb atau verb yang pada umumnya hanya menggunakan akhiran ed. Contoh, walk, jadinya walked, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada perbedaannya. Untuk yang berakhiran vowel seperti huruf i, seperti dance, itu cukup ditambahi d saja, jadinya danced, seperti itu. Kemudian yang ketiga, verbs ending in a consonant seperti y, carry contohnya, yang berakhiran dengan konsonan, contohnya di sini y. Kalian harus mengubah huruf y menjadi I, kemudian ditambah dengan E and D. Carry menjadi carried, seperti contoh yang tertulis di layar ya. Kemudian yang keempat, verbs ending in a vowel. Contohnya di sini stop, gitu ya. Stop, kita harus menambahkan endingnya kan di sini adalah huruf P, dimana sebelum huruf P ada huruf vowel yaitu huruf O. Jadi untuk yang kasus seperti ini kita harus memberi double untuk endingnya, yaitu stop, di sana double dengan P. Nah, stop it, kayak gitu, stop. Selain regular verb, ada juga istilahnya irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, dimana untuk penggunaan di simple past ini kata kerjanya memiliki bentuk yang berbeda dengan kata aslinya. Contohnya di sini ada kata go. Kalau yang tadi ketika di regular kita hanya tinggal menambahi dengan huruf e dan d saja, tetapi ini tidak berlaku untuk irregular verbs, dimana namanya saja sudah tidak beraturan, jadi dia memiliki bentuknya sendiri untuk bentuk simple pastnya. Contoh, go menjadi went, eat menjadi ate, kemudian drink menjadi drank, seperti itu. Sekarang kita mulai masuk di contoh penggunaan dalam bentuk kalimatnya untuk simple past tense. Sebelumnya saya beritahu bahwa type of sentence atau jenis kalimat yang ada di simple past tense ada 3, yaitu dalam bentuk affirmative sentence atau kalimat positif, kemudian ada negative sentence atau kalimat negatif, dan juga interrogative sentence atau kalimat bertanya. Nah, di sini saya beri contoh untuk satu persatu. Untuk affirmative sentence atau kalimat positifnya, contohnya adalah last week he visited me on Sunday. Last night she cried at 1 a.m. Nah, kalian perhatikan di sini cara menggunakan kata kerja yang benar, yaitu dengan diberi akhiran ed, karena dua kata kerja di sini, visit dan cry, itu merupakan kata kerja beraturan. Jadi untuk simple past tense berubah menjadi visited and cried karena kejadiannya sudah terjadi, yaitu last week dan last night. Kemudian untuk contoh negative sentence, they didn't play football this afternoon. He didn't walk to school yesterday. Di sini untuk negative sentence, kata kerja tidak menggunakan bentuk simple past lagi, tetapi dia kembali ke bentuk aslinya, play dan walk. Kenapa? Karena di sini sudah menggunakan did not. They did not play football this afternoon. He did not walk to school yesterday. Jadi kalian tidak perlu menggunakan bentuk kedua atau bentuk simple past untuk di negative sentence karena sudah menggunakan did. Kemudian contoh yang ketiga untuk interrogative sentence atau kalimat bertanya. Contohnya, did Rick finish his job on time? Did they study English yesterday? Nah, di sini pun sama untuk kata kerja atau verb. Di sini tidak menggunakan simple past verb. Contoh di sini finish, dia tidak menggunakan finished. Untuk study, dia tidak menggunakan studied karena pada kalimat ini sudah ada did-nya untuk kata tanya yang ada di kalimat ini. Read the dialogue below. Nah, sekarang saatnya membaca untuk kalian ya.
berikut saya tampilkan contoh dialog penggunaan simple past dalam percakapan, dalam bentuk percakapan. Kebetulan di sini percakapannya antara Vita and Sinta. Saya bacakan untuk kalian juga harus menyimak dan kalian coba dicari kalimat mana yang mengandung kalimat simple past. Gitu. Hi Sinta, what did you do in your previous holiday? I went to Bali with my family. And you? Bali? Wow, it's interesting. I just stayed at home, Vita. Why? Because my mom was sick. I'm so sorry to hear that. It's okay. By the way, what did you do there? I went to Tanah Lot. I bought some souvenirs and took many pictures there. Was Tanah Lot interesting? Yes, of course. Next time I want to go there too. Nah, dari contoh dialog ini coba kalian cari mana kalimat yang mengandung simple past tense. Nah, saya beritahu kalian ya, untuk kalimatnya di sini adalah misal I went to Bali with my family. Di sana menggunakan kata kerja bentuk kedua when dari kata aslinya yaitu go. I went to Bali with my family. Di sana kenapa pakai when? Karena menunjukkan bahwa kejadiannya sudah terjadi. Kemudian di kalimat sebelumnya juga Vita menggunakan kalimat bertanya dengan simple past tense. What did you do? Nah, selanjutnya di sini saya juga tampilkan dialog. Sekarang adalah giliran kalian untuk membaca dialog ini secara mandiri. Kemudian after you read the dialogue below and then you have to answer the question in a Google Classroom. Jadi nanti setelah kalian membaca dialog ini, kalian pahami dialog ini, nanti di Google Classroom akan saya berikan tugas yang berkaitan dengan dialog ini. I think that's all for the explanation about simple past tense dan juga contoh-contoh yang sudah saya berikan kepada kalian. Nah, sekarang segera dicek di Google Classroom kalian, sudah saya attach tugas untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.